Bu? Jangan mondar-mandir, ku bilang. Adam! Jadi aku harus bagaimana? Jangan seperti orang linglung. Buatlah apa-apa. Aku tidak bisa lihat. Aku sedang berbuat sesuatu sekarang. Benar, Adam. Pergi kau tidur sekarang. Atau pergilah kemana saja. Asal kau pergi dari sini. Bisa gila aku melihat begitu, Adam. Apa salahnya aku mondar-mandir? Ibu benci melihatku. Aku perlu hadir di sini. Aku suaminya. Ya. Aku tahu kau suaminya. Dan kau perlu hadir di sini. Apa mau ibu sebenarnya? Tidak bisa ibu merasakan apa yang berkecamuk dalam dadaku ini. Perlukah kau menunjukkan kemana-mana kemalanganmu itu? Diam! Kenapa ibu begitu benci kepadaku? Asal ibu tahu, ini rumahku. Dan kalau ibu merasa terganggu, jangan aku diusik-usik begitu. Apa hubungannya dengan ibu? Mau aku meraung di rumah ini, meraung sekeras pun tak ada hubungannya dengan ibu. Jangan pernah ikut campur soalanku dengan istriku. Ya, kasihmu memang besar pada anakmu. Tak terkira sedikit, bagi tak tertetes air mata sedikit pun. Seperti tak terjadi apa-apa. Ibu yang bagus kau ini, ibu yang bagus. Deritaku sudah sampai di puncak, Adam. Sudah kering semua air mata ini. Alah, tak usah yang cakap-cakap tentang derita. Yang ibu kehendaki hanya kehancuran hidupku, kehancuran hidup hati. Sekarang lihatlah. Lihat puas-puas hidup kami yang sudah jadi puing ini. Dari dulu memang ibu yang tak suka dengan pernikahan kami. Tapi cintaku dan Tati lebih besar, Bu. Lebih kuat. Itu yang ingin dihancurkan. Kalau memang ibu benci kepadaku, kenapa tidak aku saja yang beracun? Baru kali ini aku melihat seorang ibu yang tega menghancurkan hidup anaknya dan masih bisa berkata ia cinta kepada anaknya, masih bisa berkata deritanya sudah sampai di puncak. Puasku sekarang. Sudahlah, Adam. Tak bisakah kau pelangkan suaramu itu? Ibu apa kau ini? Ibu apa? Kau tahu, Adam. Suaramu itu hanya akan mengganggu Tati saja. Cakap ibu sendirilah yang harus dijaga. Fitnah sana sini, Ada. meracun setiap orang. Bantalah ibu tetap berfitnah. Selamanya ibu merasa benar. Kau orang yang buta, Adam. Betul-betul buta. Aku tak pernah memfitnah siapapun. Kau yang buta dan tuli. Aku menyatakan kebenaran. Pikirmu tak hancur hatiku menyatakan kebenaran padamu dan juga pada Tati. Bilang jangan ulangi lagi fitnahmu itu. Ya, fitnah pula yang membuat Tati sekarang berhadapan dengan lautnya. Tapi ketahuilah, Adam, kau penyebabnya. Aku. Ya, Adam, kau penyebabnya. Sekarang aku yang bersalah. Salahmu, Adam. Semua salahmu. Ya, memang orang bersalahlah yang melemparkan tuduhannya kepada orang lain. Aku tak heran. Memang pencurilah yang meneriaki orang lain sebagai pencuri. Bagaimana mungkin aku? Bu, tidak sadarkah ibu bagaimana pengorbananku selama ini kepada Tati? Coba katakan, apa yang tidak kuberikan untuk Tati? Demi Tuhan, Bu,
Bila bisa kuberikan nyawaku ini kepada Tati, dan bila bisa kurunggutkan dia dari maut. Sudahlah Adam, aku tak butuh sumpahmu itu. Kau tahu, sumpahmu itu hanya akan menambah beban penderitaan Tati saja. Apa maksud ibu? Adam, dengar Adam, hatiku ini bukan dari batu. Mataku masih bisa melihat dengan jernih. Rumah ini sudah hitam dengan kecemaran dan kedosaan. Kau sudah berkali-kali ku bilang, tapi kau pekakan telingamu itu. Dan Tati juga sudah berkali-kali ku bilang, hentikan permainanmu itu. Kau menipu hidupmu, Adam. Kau menipu dirimu. Sekarang lihatlah. Aku tahu memang beginilah ujungnya. Kehancuran, kebinasaan. Tapi apa yang bisa ku perbuat? Dan sekarang Itu. Memfitnah saja kerja ibu. Meracun setiap orang. kapan kau bisa melihat Adam? Sudahlah. Aku tak mau dengar lagi. Oh, begitu. Kau yang memaksa aku bicara, Adam. Begitu takut kau berhadapan dengan kebenaran. Tidak cukup hatiku ini ibu racun. Kebenaran. Sampai hartati juga ibu racun. Ibu katakanlah menipu diri. Menipu hidup. Dengar baik-baik orang tua. Bila hartati sampai maut, ketahuilah. Itu adalah karena perbuatanmu. Kaulah yang berdosa. Tidak kurelakan dosamu sampai mati. Dosa itu perbuatan kalian sendiri. Diam! Celaka nanti kubuat. Sampai sekarang, kau tadi juga belum sadar. Belum datang juga si Rahayu. Kenapa Rahayu tidak Ada. datangnya? Kalian hanya bisa membantu saya hanya dengan berlaku tenang dan sabar. Paham kalian? Bu, kenapa Rahayu ditanyakannya? Kau sendiri pun tahu, Adam. Karena Ayu adiknya. Tapi aku suaminya. Ya, dan kau lebih rapat dengan dia. Aku tahu, Adam. Adam, janganlah kita bertengkar seperti sekarang ini. Lupakanlah bencimu pada ibu sejenak, Adam. Kita berdua ini bernasib sama. Kau sendiri melihat dan mendengarnya. Aku, ibu kandungnya pun enggan dia menerima. Ibu sendiri yang setahun. Sudahlah, Adam. Lupakanlah bencimu pada ibu sejenak. Mari kita beri hati kepergian yang tenang. Dia tidak akan pergi, Bu. Kau terlalu letih, Adam. Kau sudah seminggu tak tidur-tidur. Rebahkanlah dirimu ke dalam agak sebentar. Mau kemana kau, Adam? Keluar mencari angin. Bu, aku minta maaf atas perkataan tadi. Lupakanlah kejadian itu, Adam. Lupakanlah.
pergi, dokter. Gak kejam. Kemana si Adam? Adam pergi keluar katanya. Dia terlalu memaksakan diri. Dokter pun juga terlalu memaksakan diri, saya lihat. Oh, itu kewajiban saya. Lagi pula, mendiang suami ibu, teman baik saya. Sebelum dia pergi, dia berpesan kepada saya, dokter, lihat-lihatkanlah keluarga saya. Tapi sekarang, melihat keadaan mereka, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudahlah, dokter. Dokter sudah berusaha habis-habisan. Itu lukisan yang tadi. Risno yang melukis, dokter. Seperti hati sendiri. Tapi sayang, dokter. Lukisan itu belum selesai. Lukisan itu dibuat oleh Trisno 1 bulan yang lalu. Dan dia melukis kapan hatinya tergerak saja. Makanya lukisan itu belum selesai. Ada apa, dokter? Sepertinya ada sesuatu yang tidak diberitahukan kepada saya. Tati sedang mengandung 1 bulan. Dia tak pernah mengatakannya. Kenapa baru sekarang dokter katakan? Saya pikir ibu dan Adam sudah mengetahuinya. Tidak, dokter. Kami belum tahu apa-apa soal itu. Mungkin dia akan menceritakan di waktu yang tepat. Hartati dan Adam menikah karena mencintai. Ya, mereka kawin karena mencintai, dokter. Sebenarnya ada apa, dokter? Kenapa dokter sampai menanyakan hal-hal yang demikian? Saya tidak bermaksud ikut campur rumah tangga mereka, Bu. Tapi saya tidak habis pikir, kenapa dia tidak mau membantu saya? Apa maksud dokter? Saya sudah katakan, hiduplah Tati, beri isi kandungan itu. Tapi dia tidak memperdulikan apa yang saya katakan. Dia memalingkan matanya ke dinding, mengatupkan matanya, seolah-olah apa yang saya katakan tidak dimengertinya. Kita berdoa saja agar Rahayu cepat datang.
lalu, aku datang pada dokter dengan bercucuran air mata, minta bibit yang tumbuh dalam perutku ini untuk dikuburkan. Tak bisa menutup mulutmu, Ayu. Dan bibit nyawa itu dokter kuburkan dengan rahasia. Rahasia antara kita berdua. Kalau bukan karena ayahmu, saya tidak akan melakukan hal itu, Ayu. Saya tidak kasihan padamu. Itu dasarnya kasihan kan? Kasihan kehormatan nama, kehormatan keluarga bapakku. Sudahlah. Kau tak perlu berterima kasih pada Puan. Sekarang apa kamu? Tidak ada. Lihatlah, takutnya dokter pada perbuatannya sendiri. Sekarang dokter tahu kan, kita sama-sama pelanggar hukum. Pelanggar segala. Kita sama-sama pembunuh. Kalau kau hendak melaporkan ini ke pengadilan, silakan. Kenapa aku harus mengkhianati dokter? Toh kita sudah sama-sama dewasa. Sekarang pandanglah aku dengan kacamata moralku yang baik. Kita sama-sama hitam. Cukup sekali itu saja membunuh, Ayu. Dan aku tidak akan dengan bodoh datang padamu lagi. Lebih baik aku bunuh diri. Percaya, Nona. Kau tidak percaya? Kau mau lihat buktinya? Orang seperti kau ini, yang cinta pada dunia, yang cinta pada diri sendiri. Kau hanya bisa berkata kau melakukan dengan sadar, memilih dengan sadar, tapi tidak bisa memikul perbuatan akibat dari perbuatanmu yang mereka lakukan. Ayu, janganlah diingat-ingat lagi. Kita sudah seperti orang bodoh mempertengkarkan hal ini. Oh, sudah, biarlah berlalu. Dengar, Dok. Aku akan menceritakan apa yang belum pernah. Sebenarnya, pemuda itu tidak mencampakkanku, Dok. Aku dan dia melakukan perbuatan itu dengan sadar. Saat dia menyerahkan dirinya padaku dan saat aku menyerahkan diriku. Dan bila itu dianggap sebuah kesalahan, aku tidak menyesal. Mulanya aku menolak permintaannya itu. Aku menjelaskan supaya menunggu sampai kami menikah. Tapi saat melihat matanya, aku tahu sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian kecelakaan itu terjadi. Kepalanya pecah. Dia meninggal dokter. Kau tidak pernah menceritakan ini sebelumnya, Ayu. Kenapa aku harus menceritakannya pada orang lain di dunia ini? Toh itu soal antara aku dan dirinya. Ya, sekarang saya mengerti apa yang kau rasakan selama ini, Ayu. Sudahlah. Sekarang dokter sudah. Saya Kau tidak bisa pergi begitu saja, Ayu. Hartati membutuhkanmu. aku tidak yakin bisa menolongnya, dokter. Kau harus yakin, Ayu. Dokter, aku bisa melupakannya, tapi Tati tidak. Hatinya penuh benci meluap-luap padaku, dokter. Kami bertengkar, karena itulah aku pergi dari rumah ini. Begitu kejam mulutnya menghinaku, dokter. Ayu, cobalah kau rebut dia. Toh, kau sudah berpengalaman dengan kejalanganmu, kan? Dia mengataiku jalan, dokter. Ayu, jangan katakan itu lagi. Sudahlah, dokter. Aku tidak bisa menolong. Ayu, lupakanlah apa yang sudah terjadi. Yang terpenting sekarang, keselamatan untuk Tati. Tati, dokter.
tak ingat lagi sama rumah ini? Aku datang dari tahu Telegram berterima kemarin. Katakan sudah 3 hari. Oh, ada tamu jauh rupanya. Ayu, ada. Kau tahu kan Ayu? Tati menanyakan kau lagi Ayu. Sudah tak ada yang bisa menolong Tati Ayu. Aku sudah tahu Ayu. Dia sudah memilih hidupnya. Sejak ia jatuh sakit di malam hujan yang lebat itu, ia sudah memilih Ayu. Sejak ia pergi mencari kau, mencari Krisno. Kau paham kan apa maksudku? Kau paham kan Ayu? Ya, memang beginilah akhirnya. Salah satu harus binasa. Mana dia? Mengantar kau ke rumah. Dia akan menyusul. Mana saja kalian berdua selama ini? Kami di gunung. Ke gunung? Berdua saja? Bagai laki dan istri. Pantaskah perbuatanmu itu, Ayu? Dia butuh teman, Bu. Tapi dia bukan muhrimmu, Ayu. Bukan suamimu. Kenapa kau ikut dengan dia? Dia bukan kakakmu. Bukan saudaramu. Dia manusia, Ibu, dan aku mencintainya. Cinta. Kuturutkanlah hatimu yang tak bertepi itu, Ayu. Cinta. Kan setan dengan cinta. Mau kau ulangi kejadian 2 tahun yang lalu? Itu kan cinta yang kau maksud, Ayu. Sekarang aku tidak peduli apa. Dia tidak akan melepaskan. Bilapun kejadian 2 tahun lalu terulang, aku Akan apa, Ayu? Akan apa? Bunuh diri? ya, aku akan bunuh diri. Seperti Tati? Dengan gampangnya kau menyebut itu, Ayu. Seperti tak terjadi apa-apa. Tapi dengarlah, Ayu. Bunuh diri memang jalan yang gampang untuk menghindarkan segala tanggung jawab. Tapi ketahuilah, Ayu, dosa dan kebusukanmu tak akan mampu dihilangkan dengan jalan itu. Sudahlah, Ibu. Aku tidak bertengkar dengan Ibu soal ini. Ayu, duduklah dulu, Ayu. Dengarkan Ibu bicara. Kalau Ibu hanya mau mengeluarkan suara-suara itu, aku tidak mau dengar. Tidak, Ayu, tidak. Dengarkan Ibu bicara, Ayu. Kenapa Ibu diam saja? Ibu tak tahu lagi apa yang akan dikatakan kepadamu di sini. Kita sudah lama hidup terpisah. Dan aku sadar. Aku sudah tak ada lagi hak akan dirimu. Kau sendirilah yang menentukan hidupmu, Ayu. Ya, kita memang sudah lama berpisah. Tapi janganlah kita berpisah dengan hati benci membenci, Ayu. Itu yang sudah Ibu katakan kepadamu. Ibu, kita tidak terpisah. Aku masih mencintai Ibu. Tapi aku sudah kehilangan kalian berdua. Aku kehilangan Tati.
Aku sebagai ibumu, ayahmu, atau pendidikanmu yang terlalu tinggi. Kalian berdua kami tanamkan pada ilmu agama, kepercayaan pada Tuhan. Tapi sekarang satu pun tak ada yang tertinggal. Kita sudah lama berpisah. Dan sekarang kita hidup sendiri-sendiri. Hidup sebagai kawan dengan kawan. Sebagai manusia dengan manusia. Sekarang berdua dengan aku. Kita sudah mengenal Tapi ibu tahu kan apa maksudku? Aku tahu, ibu tahu kan kenapa aku merebut dia dari Tati? Ibu tahu apa? Ibu paham maksudnya. Sekarang, berdua. Jangan biarkan dia berdua. Kenapa kau di sini? Dia kakakku. Tati? 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 Ada. Tati? Ibu, ibu. Tati? Ya.